Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di kesempatan kali ini, kita dari kelompok 2 akan mempresentasikan kepada kalian materi mengenai targeting dan positioning. Seperti yang kita ketahui teman-teman, di minggu lalu kelompok 1 telah menjelaskan secara baik mengenai segmenting, yaitu proses membagi pasar menjadi beberapa kelompok yang disesuaikan dengan kesamaan kebutuhan. Selanjutnya kita akan menentukan nih segmen mana yang layak untuk kita masuki di proses yang bernama targeting. Nah, apa itu targeting? Menurut Bapak Marketing kita, Philip Kotler, targeting adalah proses mengevaluasi setiap daya tarik segmen pasar dan memilih satu atau lebih segmen untuk kita masuki. Nah, dalam targeting ini kita harus mengevaluasi segmen pasar. Nah, dalam mengevaluasi segmen pasar, menurut Kotler kita harus melihat dua aspek dimensi nih. Yang pertama adalah aspek dari daya tarik segmen, dan yang kedua adalah kekuatan dari bisnis kita. Kita akan membahas satu-satu. Nah, daya tarik segmen ini tidak selalu dilihat dari ukurannya yang besar dan pertumbuhannya yang begitu cepat. Umumnya setiap perusahaan memiliki kebutuhan masing-masing untuk menentukan daya tarik suatu segmen. Perusahaan yang relatif kecil umumnya tidak akan memasuki segmen dengan ukuran yang besar dan pertumbuhan yang cepat karena dia akan berhadapan secara langsung dengan kompetitor yang sudah besar. Nah, dalam menentukan daya tarik suatu segmen, menurut Kotler kita harus memperhatikan 4 aspek utama nih. Yang pertama adalah kompetitor. Nah, jika suatu segmen memiliki kompetitor yang cukup banyak, cukup besar, dan bersaing secara agresif, maka segmen tersebut akan kehilangan daya tariknya. Dan yang kedua adalah produk substitusi. Jika suatu segmen memiliki banyak produk yang dapat menggantikan produk kita, maka jelas ia akan kehilangan daya tariknya. Nah, yang ketiga adalah kekuatan pembeli. Apa yang dimaksud dengan kekuatan pembeli di sini? Jika suatu segmen terdapat pembeli yang memiliki bargaining power yang cukup kuat, ia dapat menekan kita untuk memberikan barang atau jasa dengan kualitas yang tinggi tetapi dengan harga serendah mungkin. Jelas ini akan mempengaruhi tingkat profitabilitas kita atau tingkat keuntungan. Nah, yang terakhir adalah faktor yang harus kita lihat adalah kekuatan pemasok. Jika suatu segmen membutuhkan input dari pemasok dengan bargaining power yang cukup kuat, dia dapat menekan kita untuk membeli inputnya dengan harga yang cukup tinggi, tetapi dengan kualitas yang biasa saja atau bahkan kualitas yang buruk. Jelas ini akan mempengaruhi cost yang kita keluarkan. Nah, selanjutnya dalam mengevaluasi segmen, kita harus melihat dari kekuatan bisnis kita nih. Jika kekuatan bisnis kita memang cukup kuat untuk memasuki suatu segmen, maka segmen tersebut layak untuk kita masuki. Tapi walaupun jika kita memiliki kekuatan yang cukup kuat untuk masuki suatu segmen, tapi jika segmen tersebut tidak cocok dengan tujuan jangka panjang perusahaan, maka sebaiknya dihindarkan. Nah, selanjutnya dalam membantu menentukan segmen pasar yang cocok untuk kita masuki, ada alat bantunya nih teman-teman, yaitu bernama GE Matrix. Matrix ini diciptakan oleh McKinsey untuk General Electric dalam membantu mereka membuat keputusan mengenai strategi bisnis mereka. Nah, di sini ada dua bagian nih. Di sisi vertikal itu mewakili market attractiveness atau daya tarik pasar, dan di sisi horizontal mewakili kekuatan dari bisnis kita. Nah, matriks ini terinspirasi dari lampu lalu lintas, di mana bagian warna hijau itu menunjukkan segmen pasar yang layak untuk kita masuki. Warna kuning itu segmen pasar yang jika bisa kita masuki, tetapi kita tidak akan mendapatkan apa-apa atau kita berada dalam kondisi zero sum game. Sedangkan di bagian yang paling akhir itu bagian warna merah, itu adalah bagian segmen yang sebaiknya jangan pernah untuk dimasuki. Nah, menurut Kotler, terdapat 3 strategi cakupan pasar yang dapat digunakan oleh perusahaan, yaitu undifferentiated marketing, differentiated marketing, dan concentrated marketing. Segmen strategi yang pertama adalah undifferentiated marketing. Undifferentiated marketing atau pemasaran serba sama merupakan strategi cakupan pasar di mana suatu perusahaan memutuskan untuk mengabaikan perbedaan segmen pasar dan mengikuti seluruh pasar dengan satu penawaran. Nah, tawaran ini umumnya lebih berfokus pada kebutuhan konsumen yang umum daripada membuat suatu pasar baru.
Nah, contoh produk atau perusahaan yang udah melakukan strategi ini adalah Le Minerale. Le Minerale itu yang merupakan minuman air minum kemasan, itu masuk ke pasar yang sebetulnya pesaingnya atau pasarnya itu udah besar karena udah ada produk seperti Aqua. Nah, tapi cara penawaran yang dilakuin Le Minerale itu beda. Dia melakukan penawaran seperti harganya yang cenderung lebih murah dibanding pesaing-pesaingnya, dan dia melakukan iklan yang cukup banyak atau sering dan ada di mana-mana. Jadi dapat memudahkan konsumen untuk mengetahui dan mendapat citra yang baik dari konsumen sendiri. Nah, strategi ini bergantung pada kualitas distribusi massal dan iklan secara masif seperti yang tadi udah dibilang. Selanjutnya adalah differentiated marketing. Differentiated marketing atau strategi pemasaran yang dibedakan adalah strategi market coverage di mana perusahaan memutuskan untuk menargetkan beberapa segmen pasar dan merancang penawaran tersendiri untuk masing-masing pasar. Strategi pemasaran ini biasanya menciptakan lebih banyak penjualan total daripada strategi undifferentiated marketing. Nah, contoh perusahaan yang menggunakan strategi ini adalah Toyota, yang produknya dirancang dengan berbagai tipe untuk menjangkau setiap pasar, tujuan, sama kepribadian. Nah, dengan demikian Toyota mengharapkan atau berharap dapat mencapai penjualan yang lebih tinggi dan posisi yang lebih baik daripada pesaing-pesaingnya. Yang terakhir adalah concentrated marketing atau pemasaran yang terkonsentrasi. Nah, strategi market coverage yang ketiga ini merupakan suatu strategi di mana perusahaan mengejar sebagian besar satu atau beberapa subpasar. Nah, strategi ini biasanya digunakan ketika sumber daya dari perusahaan itu terbatas. Nah, jadinya biasanya daripada perusahaan mengejar pangsa pasar yang kecil di pasar yang udah besar, perusahaan lebih memilih untuk memiliki pangsa pasar yang besar di beberapa subpasar. Nah, concentrated marketing ini merupakan cara terbaik bagi bisnis baru yang kecil untuk mendapatkan pengalaman atau batu loncatan untuk menghadapi pesaing yang lebih besar atau menghadapi pangsa pasar yang lebih besar. Nah, contoh perusahaan yang mengadopsi strategi ini adalah Mercedes-Benz. Mercedes-Benz memfokuskan untuk melakukan penawaran atau pemasaran di segmen pasar mobil mewah, di mana dia memiliki pangsa pasar yang cukup besar di segmen tersebut. Dengan melakukan strategi ini, perusahaan dapat memperoleh tingkat pengembalian investasi yang tinggi dari segmen yang dipilih dengan baik tersebut. Nah, concentrated marketing juga dapat memperoleh pangsa pasar yang kuat di segmen yang dilayaninya karena reputasi dan pengetahuan yang lebih banyak tentang segmen tersebut. Diferensiasi pasar dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada product differentiation. Product differentiation merupakan upaya perusahaan untuk menciptakan produk yang berbeda dibandingkan dengan produk yang dihasilkan oleh kompetitornya. Product differentiation yang sukses mampu mengkomunikasikan benefit dari produk tersebut. Selain itu, product differentiation yang sukses juga mampu meningkatkan brand awareness konsumen terhadap produk tersebut sehingga menciptakan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Yang kedua ada service differentiation. Service differentiation merupakan upaya perusahaan untuk melakukan diferensiasi dari segi layanan. Misalkan dari kemudahan akses, kecepatan pengiriman, serta kehati-hatian dalam pengiriman. Hal tersebut mampu meningkatkan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Yang ketiga ada personal differentiation. Dalam hal ini perusahaan melakukan rekrutmen serta mentraining tenaga kerja yang lebih unggul dan lebih kompeten dibandingkan dengan tenaga kerja yang dimiliki oleh kompetitornya. Kualitas tenaga kerja yang baik akan berpengaruh terhadap kualitas layanan dan produk yang dihasilkan oleh perusahaan.
Semakin baik kualitas tenaga kerja, maka produk yang dihasilkan dan layanan yang diberikan akan semakin baik, sehingga kebutuhan dan keinginan konsumen dapat terpenuhi dengan lebih baik. Yang keempat, ini ada image differentiation. Image differentiation itu merujuk pada persepsi konsumen terhadap produk tersebut. Karena meskipun produk yang dihasilkan oleh perusahaan itu secara sekilas itu serupa dengan produk yang dihasilkan kompetitornya, namun konsumen akan mempersepsikan produk tersebut secara berbeda-beda yang didasarkan pada persepsi konsumen terhadap brand atau citra diri perusahaan. Maka oleh karena itu, perusahaan harus menciptakan citra diri perusahaan yang baik sehingga konsumen akan memiliki impression yang baik terhadap produk tersebut meskipun mereka belum mencoba produk tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai definisi dari positioning. Positioning merupakan upaya perusahaan untuk menciptakan produk dan melakukan bauran pemasaran sehingga menciptakan konsep dalam pemikiran konsumen. Konsep tersebut merujuk pada persepsi atau impression konsumen terhadap produk tersebut. Singkatnya, positioning merupakan cara atau upaya-upaya perusahaan untuk menciptakan produk dan menempatkannya dalam pemikiran masing-masing konsumen dengan sasaran produk tersebut, di mana perusahaan memiliki kekhasan atau perbedaan yang memiliki keunggulan dibandingkan dengan produk-produk yang dihasilkan oleh kompetitornya. Selanjutnya, saya Erwin Ruda Putra akan menjelaskan mengenai perception mapping atau peta persepsi. Menurut Duncan tahun 2005, bahwa peta persepsi adalah a visualization technique that indicates how customer perceive commodity brand in terms of risk criteria. Dengan kata lain, bahwa peta persepsi adalah tampilan grafik di mana hal ini dilakukan oleh para marketer yang bertujuan untuk memberikan tampilan gambaran persepsi konsumen atau potensial konsumen terhadap perusahaan yang memiliki produk sejenis. Peta persepsi biasanya memposisikan dari segi produk, ragam produk, merek, atau perusahaan yang ditampilkan memiliki hubungan dengan para pesaingnya. Nah, sebuah perusahaan yang akan memperkenalkan suatu produk baru akan mencari area dari map tersebut, daerah yang kosong atau bebas dari para pesaing, atau mencari area yang tidak ada pesaing utamanya, atau mencari gap di peta tersebut. Peta persepsi dapat digambarkan melalui 2 dimensi atau lebih, atau biasa disebut sebagai multidimensional, tetapi perusahaan cenderung menggunakan 2 dimensi. Nah, dimensi yang paling sering digunakan adalah dimensi dari segi kualitas seperti basic quality dan high quality, dari segi harga low price dan high price, simple dan kompleks, dan lain sebagainya. Hal ini akan membantu perusahaan untuk mengidentifikasikan kelemahan dan kekuatan dari para pesaingnya dan menentukan langkah apa yang selanjutnya dilakukan oleh perusahaan dalam menentukan posisi yang harus dikembangkan. Penentuan posisi suatu merek dipengaruhi oleh persepsi dari pelanggan dan bukan dari persepsi bisnis. Karena persepsi bisnis bisa saja berbeda dengan persepsi para konsumen, dan hal ini akan mempengaruhi penjualannya. Maka dari itu, sebelum menentukan peta persepsi, dilakukanlah suatu survei atau research terlebih dahulu. Strategi positioning merupakan serangkaian tindakan dan proses dari perusahaan untuk meningkatkan citra dan visibilitas merek dari suatu produk atau bahkan citra dari perusahaannya itu sendiri. Singkatnya, konsep dari strategi positioning itu adalah bagaimana sih suatu perusahaan dapat memposisikan atau menempatkan citra dan visibilitasnya di benak hati para konsumennya atau bahkan calon konsumen nantinya. Strategi positioning dapat dipahami dan dikembangkan dengan berbagai cara. Pada umumnya terdapat 6 pendekatan bagi strategi positioning itu sendiri, yaitu yang pertama ada product user strategi. Di dalam strategi ini, perusahaan berusaha untuk mengaitkan produknya dengan kelas pengguna konsumen. Misalnya saja susu Boneto, yang diposisikan sebagai produk bagi anak-anak yang sedang mengalami masa pertumbuhan. Yang kedua ada price and quality strategi. Dalam strategi ini, konsumen mencari produk berdasarkan harga dan kualitas yang kemudian memilih produk dengan kombinasi harga dan kualitas yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Misalnya saja smartphone Xiaomi diposisikan sebagai produk yang menawarkan harga yang murah di pasarnya dan menawarkan kualitas yang baik atau tinggi.
Yang ketiga ada product benefit strategi. Di dalam strategi ini, produk diposisikan berdasarkan manfaat yang produk tawarkan dan berikan. Produk yang dibuat dengan baik pastinya atau biasanya itu menawarkan lebih dari satu manfaat kan. Nah, di sini Fresh Care diposisikan sebagai produk yang memiliki manfaat untuk meringankan berbagai masalah kesehatan. Nah, Fresh Care di sini dianggap baik karena bisa menawarkan lebih dari satu manfaat. Nah, yang keempat, produk class strategi. Dalam strategi ini, seorang marketers dapat meng-highlight bahwa produk yang ditawarkan sesuai dengan kemampuan atau kelas produk yang ada. Misalnya Dettol diposisikan sebagai produk yang benar-benar dapat melawan kuman. Di sini Dettol menjelaskan atau meyakinkan kemampuannya atau kelas produknya yang dapat melawan kuman atau virus atau bakteri. Yang kelima ada kompetitor strategi. Dapat kita ketahui bahwa kegiatan pemasaran pastinya berkaitan erat dengan persaingan. Nah, strategi pesaing ini merupakan jenis strategi yang ofensif. Dalam strategi ini, produk perusahaan diposisikan untuk tampil lebih baik daripada produk pesaingnya gitu. Nah, di sini misalnya aja ada BMW yang diposisikan sebagai produk mobil yang dirasa lebih tampilnya itu lebih baik gitu daripada merek mobil yang lainnya. Nah, yang keenam itu ada culture simbol strategi. Di dalam strategi ini, simbol dari suatu produk dapat dibuat dan digunakan untuk membedakan suatu produk dari merek yang lainnya gitu. Nah, di sini misalnya saja ada simbol burung Garuda yang terdapat pada logo Pesona Indonesia. Terima kasih. Halo teman-teman, saya Saiful Haki ingin memaparkan presentasi tentang choosing and implementing positioning strategies, di mana dalam bahasa Indonesianya disebut sebagai memilih dan mengimplementasikan strategi dari positioning itu sendiri. Di mana dalam memilih dan mengimplementasikan strategi dari positioning ini, yang pertama adalah untuk memilih keunggulan kompetitif yang tepat. Jadi kita sebagai perusahaan harus dapat menemukan keunggulan dari produk serta memberikan atribut dan gambaran lainnya sebagai yang terbaik dari produk-produk pesaing lainnya, sehingga dapat diingat oleh para pembeli dan konsumen akan keunggulan kita. Seperti contoh yang pertama, yaitu ada dari bidang otomotif, yaitu adalah mobil Eropa perbandingannya dengan mobil Toyota. Ini kan persaingannya dari skala dunia. Toyota dan BMW dikenal sebagai perusahaan otomotif yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Maka dari kedua perusahaan ini memiliki juga keunggulan yang menjadi daya tarik bagi konsumen. Seperti pada BMW, dia lebih mementingkan performa serta kenyamanan konsumen, dan dia kurang memerhatikan masalah ekonomis dari produk mereka itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah Toyota yang sangat memperhatikan masalah ekonomis yang akan dipakai oleh konsumen, sehingga banyak orang-orang Asia lebih banyak mengkonsumsi perusahaan otomotif dari Jepang ini, produk-produk otomotif dari Jepang ini gitu. Next. Kemudian, poin kedua dari choosing and implementing positioning strategies ini, kita harus dapat menentukan perbedaan atau diferensiasi yang akan dipromosikan. Nah, setiap perbedaan itu memiliki potensi untuk menambah biaya perusahaan serta keuntungan bagi pelanggan. Hal ini yang membuat perusahaan harus sangat berhati-hati dalam menentukan diferensiasi yang akan menjadi bagian dari perusahaan tersebut. Nah, ada 6 aspek dari menentukan perbedaan ini atau diferensiasi. Yang pertama adalah aspek seberapa pentingnya produk tersebut bagi konsumen, sehingga kita dapat menarik konsumen untuk lebih memilih produk kita dibanding produk pesaing. Kemudian yang kedua,
itu ada ciri khas. Hal ini akan dapat terjadi apabila pesaing dari produk perusahaan tidak menawarkan perbedaan, sehingga kesempatan ini perusahaan dapat menawarkannya dengan ciri khas yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga, adanya keunggulan dari produk yang ditawarkan. Tentu saja keunggulan itu merupakan salah satu aspek terpenting dalam menarik minat konsumen untuk membeli produk perusahaan tersebut. Kemudian yang keempat, adanya komunikasi atau berkomunikasi yang baik dengan para konsumen. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan membuat call center serta customer service kepada para pelanggan yang dilakukan oleh perusahaan. Kemudian yang kelima adalah aspek terjangkau atau murah. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan meminimalisir bahan baku atau harga-harga bahan baku, tapi tetap memiliki manfaat yang sama serta kualitas yang sama, sehingga ini dapat meningkatkan ketertarikan bagi konsumen untuk membeli produk kita. Kemudian yang ketiga, poin ketiga dari choosing and implementing positioning strategies ini adalah mengkomunikasikan dan menyampaikan strategi positioning yang telah dipilih. Yaitu setelah kita menentukan strategi positioning, perusahaan harus mengambil langkah kuat untuk menerapkan dan mengkomunikasikan posisi yang diinginkan untuk menentukan target konsumen. Nah, hal ini sangat penting tentunya agar tidak ada miskomunikasi yang terjadi antar karyawan atau para jajaran manajer dalam perusahaan, sehingga dari strategi positioning yang telah ditentukan ini dapat berjalan dengan baik untuk dapat menentukan target dan goals dari perusahaan tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.